أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. Jadi ada satu hak prerogatif yang tidak ada satupun manusia itu berhak dan bisa mengambilnya, yakni petunjuk, ya, yakni petunjuk. Itu benar-benar hak prerogatifnya Allah, hak prerogatifnya Allah. Jadi karena hak prerogatifnya Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan satu pemahaman. Kenapa? Karena yaitu tadi manusia memang punya satu pemahaman bahwa apalagi sekarang akhir-akhir ini dia mengatakan seolah-olah petunjuk itu aku belum dapat hidayah gitu. Seringkali orang ngomong sekarang gitu. Ya gimana ya, aku ini belum dapat hidayah katanya. Hidayah itu sudah diberikan, Mas. Sudah diberikan, cuma kita ini yang kadang tidak mengambil atau memakai, tidak menggunakan, tidak memilih hidayah itu untuk guideline, untuk guidance dari hidup kita. Sehingga itu pilihan, seperti dalam surat Al-Balad yang kerap kita pelajari itu ayat 8 apa 9 itu, bahwa Fadainahun najdain. Kami berikan kamu itu dua jalan. Jalan kesesatan kamu juga bisa milih, jalan petunjuk kamu juga bisa milih. Nah, cuma kebanyakan orang itu memilih jalan kesesatan. Kenapa? Karena jalan kesesatan itu mudah mengikuti nafsu, sementara jalan kebenaran itu sulit karena mentaati wahyu. Gitulah. Nah ini, maka tapi toh demikian karena jiwa Rasul itulah ini ya apa sangat jiwanya itu jiwa sangat kasih, sangat penuh apa ya, penuh mikirkan umatnya, Nah, karena mikirkan umatnya, ya, yang disebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaima itulah. Alaikum alaima anitun harisun alaikum. Itu kan sangat ini banget di surat At-Taubah ayat 128 itu kan betapa Rasulullah itu sangat memikirkan umatnya, sangat penuh jiwa kasih sampai gini loh. Mana ya? Ada kalimat kecipir merambat koro. Sing dipikir ora rumangsa. Jadi begitu mikirnya umat Rasulullah itu sampai balah wis. Ya kayak sampean-sampean yang pernah jadi orang tua atau masih jadi orang tua ya. Sampean semua pasti pernah merasakan agak gelo terhadap anaknya ya. Anaknya dipikir-pikirin, bela-belain gitu. Tapi kadang si anak ini salah paham. Si anak ini kadang mikirnya itu kok gitu sih, kok gini. Padahal kita itu penuh dengan doa, penuh dengan upaya, penuh dengan ikhtiar itu hanya untuk agar anak itu baik gitu. Siapapun lah orang tua rata-rata begitu, kecuali orang tua yang selindro ya. Rata-rata begitu. Nah, tetapi namanya anak ya toh, itu juga tidak semuanya membalas dengan cara yang benar. Tidak semuanya membalas dengan cara yang
yang yang yang sepantasnya, malah kadang nah itu. Tapi orang tua tetap sabar gitu. Misalnya mulai dari ketika mereka masih balita ya, udah dibilangin, lewat sini lah, lewat sini loh, maksud jelutur atau gitu kan anak-anak itu. Jangan deket sungai situ, nanti kejegur, masih aja kejegur beneran atau belum dalik. Juga gitu, naik pohon, tuh tinggi dia belum bisa jatuh nanti jatuh beneran. Kadang memang harus jatuh beneran. Tetapi kalau yang jatuh beneran itu dalam konteks kehidupan di dunia, lah jatuhnya ke neraka itu loh. Itu loh yang ditangisi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika wafat beliau pun yang dipanggil itu siapa? Ummati, ummati. Saking apa ya? Saking semendal itu bahasa Jawa, semendal itu apa? Bukan terhenyak. Semendal itu inilah saking mikirnya, saking pokoknya nah gitu. Jadi kematian hati. Saking begitunya itu. Jadi gimana caranya agar mereka ini selamat ya Allah gitu. Sampai misalnya ya satu sejarah ketika berdakwah ke negeri Taif itu ya. Itu kan negeri yang memang sangat tidak suka. Waktu itu katanya ada tanda-tanda mau menerima Islam gitu. Lalu Rasulullah berdakwah ke sana. Berdakwah seperti biasa, Rasulullah menyampaikan apa adanya, yang hak adalah hak, yang batal adalah batal, dan ikutilah yang hak. Di sana boro-boro diterima, dilempari batu Rasulullah, dilempari batu. Lalu sambil bercucuran darah Rasulullah pergi dari situ. Kemudian Jibril datang, ya Rasulullah, aku diutus Allah untuk tunduk sama engkau. Seandainya engkau perintahkan gunung itu aku timpakan kepada kaum itu, aku timpakan sekarang. Tapi apa jawab Nabi? Dengan penuh jiwa kasihnya, berharap sekali mereka mendapat petunjuk. Maka Rasulullah berkata, tidak ya Jibril, mereka begitu itu karena tidak tahu. Mereka itu begitu layak lamun. Kata Allah, mereka langsung berdoa sama Allah, ya Allah, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikanlah petunjuk umatku itu ya Allah, kaumku itu ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka tidak tahu kalau saya membawa kebenaran. Mereka tidak tahu kalau mereka sesat. Mereka tidak tahu kalau satu-satunya the only way, satu-satunya jalan kebenaran itu aku, lewat aku. Tidak tahu mereka ya Allah, kata Nabi. Sehingga didoakan loh, orang yang melempari batu loh didoakan. Begitu sayangnya Rasulullah, tetapi kadang ya kemudian ilfil ya. Kemudian ilfilnya bukan kepada mereka, tapi saking gerentesnya Rasulullah, saking memikirkannya itu sampai kadang-kadang itu ya Allah gimana ya Allah gitulah. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Wahai Muhammad, laisa 'alaika hudahum. Kamu tidak punya kewajiban untuk menjadikan mereka semua mendapat petunjuk. Enggak Muhammad. Jangan terlalu, kan sampai Rasulullah saking sayangnya sama umat itu ya. Semua bahkan yang masih sesat sekalipun itu didakwai dengan tekun. Bahkan tadi itu dilempari batu pun Rasulullah tetap jalan. Nah kemudian Allah memberikan hiburan. Wahai Muhammad, yang berhak memberi petunjuk bukan engkau Muhammad. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang memberi petunjuk. Sudah, tugasmu adalah mendakwahkan. Ya kan? Tugasmu mendakwahkan, ilal balagh gitu. Tugasmu itu hanyalah mendakwahkan. Tapi jiwa Rasul ya tak gitu. Coba sama buka di surat At-Taubah ayat 128. Monggo dibuka. Yang tadi belum baca aja gantian. Surat At-Taubah dalam ini kita biar tahu ya betapa jiwa kasih Rasulullah itu ya.
Surat At-Taubah ayat 28. 128 maksud saya, maaf. 128. Ampun, ketemu? Yang tadi belum baca. Baca. Ini apa nih? Ayo silakan. Aduh. Enggak, izin, Gus. Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Bu Kanti, Bu Tanti, At-Taubah ayat 128. 128. Leras nggih, 128. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Nah, itu jadi dalam menafsirkan ayat 272 ini, kita lihat surat At-Taubah ya, surat Al-Baqarah ayat 272 ini, kita lihat apa sih dasarnya atau backgroundnya, kenapa Allah sampai memberikan pendingin Rasulullah seperti itu. Karena ini ayat 128 surat At-Taubah menyatakan, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, ya beliau Nabi Muhammad SAW itu. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Maksudnya penderitaan apa ya? Penderitaan dalam kedoliman. Orang nggak merasa kalau dalam kedoliman juga nggak merasa derita, padahal itu sangat bahaya. Lain sekarang nggak bahaya, tak gitu, ya kan? Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, sangat. Ya kemana tadi? Sing dipikir orang rumong, so kecipir merambat. So. Yang dipikir umatnya tenang aja. Padahal bahaya. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman, sangat menyayang. Ada satu logika begini, analogi begini. Ini, bangun ya. Jadi Pak Guru itu sering memberi kami analogi gini. Para nabi, para rasul itu terhadap umatnya itu ya, seperti gini loh. Misalnya, ada sebuah rumah. Nah, sebuah rumah ini di sebelahnya juga ada rumah. Tetanggaan ini. Si Sudrun tetanggaan sama si Abdullah. Ya. Sudrun ini tetanggaan sama Abdullah. Abdullah ini sewayang sama Sudrun itu. Tapi kadang si Abdullah itu ya sekedarnya gitu. Pokoknya Abdullah ini juga baik, membantu sekali. Nah, suatu saat si Sudrun ini pergi ke pasar. Berangkat, nah ditunggalkan rumahnya. Ya namanya Sudrun ke pasar ya, apa nih ya, asik ke mall atau apa, asik lihat barang-barang, asik ketawa ketiwi. Nah, ternyata rumahnya Sudrun kebakaran. Rumahnya Sudrun kebakaran. Rumahnya Sudrun kebakaran. Lah yang Abdullah ini lihat, waduh, bingung setengah mati. Untang-panting ke sana kemari nyari bantuan, sampai kemudian dia ngambil dari air di rumahnya, disemprotkan dari kerannya masih kurang, dia ngambil dari selokan depannya, pokoknya juga balik. Lalu dia mencoba menghubungi si Sudrun yang sedang di pasar itu. Dia telepon, nggak diangkat, ya toh? Dia kena di WA, nggak baca. Kenapa? Karena dia masih sibuk apa? Rekreasi atau sibuk apa? Belanja. Dulur. Sampai ngetelepon. Begitu sudah keangkat pun, cepat kamu ini. Siapa sih kamu, jangan ganggu lah. Aku lagi ini. Belum sempat ngomong itu loh. Ini loh di rumahmu ada bahaya. Bahaya apa? Sudah ditutup lagi. Begitu akhirnya, karena ini kecepatan, akhirnya dia pulang. Pas dia pulang setelah selesai belanja di rumahnya sudah habis
Dia nangis jungkir balik, tapi sudah jadi apa? Itu contoh kata beliau. Para rasul, para nabi, dan termasuk ulama warasatul anbiya, itu melihat jiwa umat itu dalam keadaan bahaya, dalam keadaan terbakar oleh nafsu setan, berburu. Tapi dia ini sedang belanja di dunia, sedang belanja di dunia. Pengen beli ini, pengen punya ini, pengen punya itu, ambisi jabatan, ambisi harta, ambisi takhta, ambisi fame, dan sebagainya. Lalu para nabi, para rasul itu ngingetin, jiwamu itu lo terbakar, kamu itu lo diikuti. Nanti kalau bahaya itu, kalau kamu sampai, tapi enggak, apa sih? Ya enggak diangkat, diajak ngaji enggak dijak, ya kan? Enggak mau diingatkan tentang akhirat, katanya ini nanti dulu dan sebagainya. Nah, para nabi, para rasul itu nangis, ya Allah, Allah mahdi qaumi, begitu. Tapi umat sibuk belanja di dunia ini. Tidak mau ngangkat teleponnya Rasul. Tidak mau jawab WA-nya Rasul, dalam tanda kutip begitu. Begitu dia pulang ke akhirat, saya bilangkan pulang tadi, di sana ternyata dia nggak punya sangu, banyak dosa, sehingga punya amal sedikit pun habis oleh riak dan lain sebagainya. Nangis jungkir balik. Tapi sudah kadung jadi abu. Jadi dulur, di dalam ayat atau ayat 128 bahwa Nabi Rasul Muhammad SAW itu berat mikirin kita, berat mikirin umat, penyantun dan penyayang sampai ini. Nah, tetapi tidak ada yang beriman, tapi banyak yang tidak beriman. Nah, yang tidak beriman ini loh yang membuat Rasulullah itu kemudian kadang gerentes istilah Jawa. Lalu direm-rem, didinginkan sama Allah, Muhammad, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Muhammad, bukan kewajiban atas membuat mereka petunjuk. Sudahlah, petunjuk itu haknya Allah. Itu dulur ya. Jadi ayo kita ini merasa dipikirkan para nabi, para rasul. Kalaupun sekarang nggak ada nabi rasul, kita ini dipikirkan oleh guru-guru kita, oleh warasatul anbiya yang teguh mikirin sampean, doakan sampean, ngajak sampean. Sebagai anak kecil yang sedang megang pisau yang tajam, diingatkan orang tuanya, lele kebacok nanti, marah dia, enggak gitu. Sampean juga begitu. Ayo sadar ya. Jadi Allah bahkan Rasulullah sendiri ingin memberikan petunjuk atau mengajak pamannya, ya pamannya Rasulullah, Abu Thalib, tidak bisa didakwai, didatangi, tidak bisa dulu. Coba sampean buka di surat Al-Qasas, ayat 58 apa 68 itu ya. Sudah ketemu? Ayat 56. Yang belum baca tadi ya gantian, ayo. Surat Al-Qasas ayat 56. Izin Gus. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Shadaqallahul azim. Nah, yang dibaca Pak Suron itu lebih menegaskan. Jadi surat Al-Qasas ayat 56 memberi tambahan penegasan untuk tafsir surat Al-Baqarah ayat 272 ini. Wahai Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau la tahdi, tidak bisa memberi petunjuk. Bahkan man ahbabta, kepada orang yang kau cintai sekalipun, tidak bisa. Walakin Allah yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapapun yang dia kehendaki. Pamannya itu dulur, masih bayian pamannya daripada orang-orang mungkin sekarang. Pamannya Nabi itu berani mati demi Rasulullah. Siapa menghina Muhammad, siapa berani nyentuh Muhammad, langkai dulu mayatku. Sudah segitunya. Jiwa, raga, harta untuk membela Nabi Muhammad. Tapi satu tok,
diajak untuk meninggalkan kepercayaan terhadap dewa-dewa atau patung-patungnya saat itu, tidak mau. Gimana tuh Muhammad? Aku sebenarnya baik, kamu itu baik. Tapi kan aku tokoh masyarakat. Gimana nanti? Apa kata orang nanti? Sudahlah. Itu tak. Jadi sampai akhir itu ketika wafat Rasulullah nangis di sisi paman. Syahadatlah paman, ikutlah aku paman. Gitu. Karena memang sewayang. Abu Thalib juga sewayang sama Rasulullah, Rasulullah juga sewayang sama itu. Sehingga ketika Abu Thalib wafat, waduh, Rasulullah itu kehilangan dua hal ya. Sebagai tameng atau pembela dari orang-orang musyrikin. Yang kedua juga kehilangan apa? Wafat dalam keadaan musyrik gitu loh. Itu yang Rasulullah sampai amul huzni ya. Tahun-tahun kesedihan itu satu di antara selain ditinggal Ibu Khadijah juga itu tadi. Jadi gak bisa dulu, makanya saya dan sampean, ayo kita usahakan betul minta kepada Allah selain memberi teladan kepada anak istri suami kita, juga memberi nasihat yang ketiga dan yang paling penting adalah doakan mereka karena yang punya hidayah adalah Allah dan bersedekahlah untuk hidayah itu ya. Selanjutnya wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Nah, ini yang kemarin lanjutannya, beda topik ya kalau tadi tentang hidayah. Yang kedua ini tentang infak. Saya apalin ya. Sedekah is not giving. Sedekah is sending. Sedekah is not losing. Sedekah is saving. Yang pertama tadi, sedekah is not giving. Sedekah itu bukan memberi, tapi sedekah itu mengirimkan. Jadi sama memberi si A si B itu sebenarnya bukan memberi mereka loh, tetapi mengirimkan untuk diri sampean sendiri di akhirat. Dan sedekah is not losing, sedekah itu tidak kehilangan, tapi justru sedekah is saving. Sedekah itu menyimpan. Jadi kalau punya uang 1M sampean sedekah 500 juta, itu tidak sedang minus 500 juta, enggak. Sampean sedang menyimpan yang 500 juta untuk investasi 700% di akhirat. Makanya kamu kalau berinfak, kemarin sudah kita bahas di ayat sebelumnya bahwa kamu jangan bersedekah itu sedekah yang kamu sendiri loh memicingkan mata, tapi sedekah itu ambillah yang terbaik untukmu. Karena apa di sini? Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu infakkan itu untukmu sendiri kata Allah. Dan itu bisa wa ma tunfiquna illa btigha'a wajhillah. Dan tidaklah kamu berinfak itu jangan berinfak kecuali hanya untuk mencari ridha Allah. Kemarin dilarang untuk riya, jangan karena diundat-undat, jangan disebut-sebut, jangan menyakiti hati orang, jangan ingin dicatat, jangan ingin disanjung. Tetapi harus hanya karena ibtigha'a wajhillah, hanya karena mengharap ridho Allah. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Nah, ini yang tadi sedekah is not losing. Sedekah itu enggak kehilangan atau kekurangan, tapi saving. Ya kan? Maka kata Allah, apapun yang kamu infakkan ya di ayat 272 surat Al-Baqarah ini, kamu akan dibalas, diganti, diperbahkan itu yudha'af, akan dilipat gandakan. Wes, harus percaya kita dulur ya. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dianiaya. Enggak usah merasa nanti gimana, enggak. Allah itu sebutir dzarrah dari kejelekan dicatat, sebutir dzarrah dari kebaikan dicatat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apapun dari kebaikan sebutir dzarrah dicatat, dilihatkan semuanya dan dibalas semuanya, ya. Itu dulur. Saya rasa kajian kita pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Dari dua topik dalam satu ayat ini tadi. Apa? Mau Bu Budi?
Izin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan beberapa ayat sebelumnya, Gus. Tapi ada kaitannya dengan ayat 272 ini. Selama ini saya berpikiran bahwa ada orang yang diberi hidayah oleh Allah, ada yang belum diberi hidayah, dan ada yang tidak diberi hidayah. Tetapi setelah saya mengikuti beberapa kajian sampai hari ini, pemahaman saya kok berubah, bahwa sesungguhnya hidayah itu diberikan oleh Allah, semua diberikan hidayah. Cuma permasalahannya, kitanya yang mau menggunakan hidayah itu atau tidak. Apa benar pendapat saya? Mohon penjelasannya, Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar banget, Pak. Waalaikumsalam itu. Waalaikumsalam banget itu. Jadi itu waalaikumsalam banget itu. Jadi petunjuk hidayah itu benar-benar sudah diberikan. Makanya kemarin kapan itu kita bahas tentang bahwa setiap sisi bumi ini Allah sudah pernah pasti mengutus Nabi Rasul. Iya, karena ada ayat yang menyatakan wa may yu'adziballahu, Allah tidak akan mengazab satu kaum illa nab'atsa rasula, katanya. Wa man nab'atsa itu Allah tidak akan mengazab satu kaum kecuali kaum itu kami sudah ngutus rasul ke sana. Artinya Allah itu sudah membagi hidayah itu kepada seluruh sisi bumi. Karena itulah kenapa ada 124.000 nabi rasul, di mana hanya 313 yang jadi rasul, dan ada 25 tok yang kita wajib ketahui namanya. Dan dari 25 itu hanya 5 yang kita sedikit hafal kisahnya. Artinya ada sekian ribu nabi, ratus ribu bahkan, yang dikirim Allah itu pasti nggak mungkin cuma di Timur Tengah tok, nggak mungkin itu. Nah kalau begitu benar tadi Pak Budi, Allah sudah memberi hidayah, petunjuk. Cuma umat ini yang tidak memakainya. Misalnya, hei, kamu itu berinfaklah. Itu kan hidayah itu, petunjuk. Tapi kemudian kita nggak pakai itu. Lalu kita ketika pelit ditanya, wah saya ini belum dapat hidayah. Loh kamu sudah dapat, nggak kamu pakai. Kamu jangan minum minuman keras. Terus dia masih minuman keras, kita ingatkan, kamu kok saya belum dapat hidayah. Lalu sudah diberitahu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sudah fajatan ibu, itu kan petunjuk itu. Jauhilah khamr dan seterusnya, petunjuk, tapi enggak. Jadi kita ini kayak mobil itu loh Pak Budi. Mobil itu kan bukan mobil yang bekas ya, mobil yang bekas kan nggak ada book manual. Ini yang mobil yang baru. Kita mobil baru itu kan pasti dikasih apa di dalamnya, ada manual book, ya, buku pegangan, cara menggunakan. Kalau persneling baiknya gini, kalau ganti oli sekian sekali, dan sebagainya. Loh, itu buku ada sudah, tapi kita nggak pakai. Mobil itu gampang rusak, kan? Ketika rusak, kemudian tanya, saya dapat gitu. Kita yang nggak pakai. Apa manual buku kita? Al-Quran dan hadis. Ya, maka kalau mau mobil kita, hidup kita, jiwa kita, jasmani dan rohani kita selamat, ayo ikuti manual book itu. Ayo kita ambil hidayah yang telah diberikan. Ya, ikuti al-wahyu, jangan ikuti nafsu. Meskipun yang mudah mengikuti nafsu, tapi ayo kita minta kuat meskipun sulit mengikuti wahyu. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Hari ini banyak yang mau karnaval dan lain sebagainya. Ya, saya hanya pesan jangan hura-hura, tetap banyak ingat Allah. Ya, bergembira boleh tapi tetap harus waspada. Ya, bergembira boleh tapi tetap harus waspada, harus tahu tujuannya, yakni bersyukur, sehingga jangan sampai malah perayaan menjadikan kita lupa bersyukur. Ini anak-anak TK dan MI di sini juga mau pawai, saya juga selalu sampaikan sama mereka, oke, kita izini pawai, tapi ingat jangan berpakaian yang kemudian melanggar syariat, jangan malah yang menunjukkan keangkara murkaan, jangan juga menampakkan hura-hura, apalagi joget-joget yang kemudian sampai
syahwat sampai melupakan Allah, dan jangan, itu malah tidak boleh, malah kehilangan nilai syukurnya. Ayo kita ingat bahwa kita kemerdekaan ini kita syukuri dengan mengisinya dengan ketakwaan, ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah merahmati, meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتوليت لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فانك تقضي. استغفرك واتوب اليك والسلام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بدل حسن ونسين وشهد ونسيمك فربنا ناتي ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين. اللهم ارفع درجتنا. Amin. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب. Amin ya Allah. ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون رب اغفر لي ولأخي ولوالدي ولذريتي ونسخ بنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن